Presiden Prabowo Subianto berniat menghapus hukuman yang diterima para koruptor dengan syarat mereka mengembalikan kerugian negara. Rencana itu tidak masuk akal karena konsep pengampunan terpidana korupsi tidak ada dalam sistem hukum Indonesia, kata pakar hukum Bivitri Susanti. Wacana apa sebenarnya yang digagas Prabowo? Apakah rencana itu dinilai sebagai upaya memanipulasi hukum? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Agung Wisnuwardana dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kebijakan yang lagi-lagi kontroversi, apakah kebijakan kenaikan PPN yang katanya ditunda, yang digagas oleh pemerintah dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk memperbaiki ekonomi atau justru menyulitkan rakyat yang sudah terhimpit, apalagi di satu sisi para koruptor di banyak sisi, di banyak lini mendapat remisi bahkan potongan hukuman, Bu? Ya, eh, ini memang berada pada posisi yang sebenarnya keberadaan PPN ini kan adalah mandatori dari Undang-Undang HPP ya, harmonisasi peraturan perpajakan. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, tanggal 1 Januari 2025 ini pelaksanaan PPN dinaikkan semuanya gitu. Dinaikkan dari 11% menjadi 12%. Dulunya dari 10 menjadi 11 sudah dilakukan di tahun 2022. Kemudian 1 Januari 2025 ini adalah perintah undang-undang HPP harus naik dari 11 menjadi 12%. Eh, Sebenarnya itu yang akan dinaikkan dan apa yang terjadi hari ini sebenarnya tidak ada peraturan presiden atau perpu yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Yang terjadi hari ini adalah pengumuman bahwa yang sampai menjadi 12% itu adalah PPNBM, yaitu terkait dengan barang mewah dan sudah disebutkan beberapa. Cuma persoalannya kan gini Bung Anggi ya, bahwa sebelum PPN ini dinaikkan, itu kan sudah ramai sekitar mulai bulan November yang lalu kan, sehingga terjadilah keresahan di masyarakat, termasuk menurut saya keresahan dari pelaku usaha, karena pelaku usaha tentu tidak mau terbebani oleh kenaikan PPN ini, karena ujungnya kenaikan PPN-nya akan ditanggungkan kepada konsumen, ya tentunya rakyat secara keseluruhan. Sehingga saya menduga dan ini mulai dirasakan oleh banyak kalangan bahwa eh, pelaku usaha sudah mulai menaikkan harga-harga barang. Ini yang dikhawatirkan. Kemarin sudah kita dengar pulsa terkait kuota dan sebagainya ini yang tadinya 30 hari sudah beberapa menguranginya di 28 hari. Dan kita khawatir bahwa banyak harga-harga sudah dinaikkan duluan oleh para pelaku usaha gitu. Dan ini yang mengkhawatirkan karena Pak Prabowo baru mengumumkan bersama Bu Sri Mulyani kan pada malam tahun baru ya. Sehingga pengumumannya belakangan, harga-harga udah dinaikkan. Ini yang mengkhawatirkan. Tentu kondisi ini menyebabkan beban rakyat semakin berat gitu yang terjadi di masyarakat kita. Kemudian gini, walau saudara Prabowo ini menetapkan akhirnya yang naik 12% itu PPNBM hanya barang mewah, tetapi peraturan terkait undang-undang HPP itu nggak dirubah. Artinya kapan waktu nanti bisa jadi PPN itu akan dinaikkan juga menjadi 12%. Ini yang mengkhawatirkan. Kalau memang Pak Prabowo serius, harusnya adalah semacam perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menghentikan undang-undang HPP ini. Dan nanti dibicarakan lagi untuk membincangkan soal PPN ini dibatalkan untuk tidak dinaikkan 12%. Kapanpun lagi nanti. Kita yang khawatir itu suatu ketika nanti Pak Prabowo akan menaikkan itu di lain kesempatan karena undang-undangnya tidak dirubah. Kalau PPN ini tetap dinaikkan di 12% dan undang-undang nggak dirubah, maka peluang dampaknya akan terjadi pada masyarakat. Kita tahu bahwa ekonomi mengalami stagnasi hari ini. Kenapa? Karena pendapatan masyarakat berkurang, yang menyebabkan daya beli masyarakat juga berkurang.
Ketika daya beli masyarakat berkurang, maka tentu pertumbuhan ekonomi pun akan berkurang. Dan sekarang kita tahu bahwa terjadi stagnasi. Terjadi stagnasi ekonomi, terjadi pengurangan atau penurunan jumlah kelas menengah, yang ini tentu akan menjadi beban-beban masyarakat. Belum lagi nanti kita tahu bahwa PHK terjadi cukup masif nantinya ketika pelaku usaha tidak bisa memutar ekonominya, otomatis ya PHK akan menjadi pilihan yang akan diperhitungkan oleh pelaku usaha. Dan kita tahu bahwa PHK ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ini, dan ini bisa jadi akan terjadi PHK besar-besaran juga di tahun 2025 ini. Tentu ini akan memberatkan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tentu rakyat yang akan terbebani dengan kondisi yang ada ini, tidak ada pendapatan yang tambah pada masyarakat, sementara beban-beban semakin meningkat yang ada pada masyarakat. Yang akan terjadi nantinya adalah beban biaya-biaya yang meningkat, dan juga tentu kita tahu BBM pun ini akan meningkat. Pertamax sudah naik per Januari ini, dan apakah tidak mungkin nanti Pertalite akan meningkat juga? Sangat mungkin harga-harga akan sangat meningkat gitu. Dan inilah kondisi yang berat akan dialami oleh masyarakat. Di sisi yang lain, Bung Anggi, ini kan menyedihkan kita ya, di mana koruptor malah dihukum ringan gitu misalnya. Kita tahu kemarin Harvey Muiz ya, yang eh, menjadi tersangka korupsi terkait timah 300 triliun, bayangkan ya. Itu hanya kena hukuman 6,5 tahun penjara, kemudian denda 1 miliar rupiah. Ini kan sangat kecil sekali, sehingga banyak meme yang beredar di sana sini. Wah, kalau gitu saya mau dihukum 6,5 tahun penjara asalkan mendapatkan 300 triliun. Ini kan yang sangat menyedihkan sekali ya. Sementara uang yang begitu banyaknya kemana larinya? Ini yang seringkali dibilang bocor, bocor, bocor oleh Pak Prabowo. Tapi kenyataannya terkait dengan orang-orang seperti ini dibiarkan begitu rupa. Belum lagi apa yang disampaikan Pak Prabowo kemarin sangat menyakitkan hati masyarakat menurut saya, di mana ada semacam pengampunan pada koruptor asal koruptor itu bertobat dan mengembalikan uangnya kepada negara. Saya pikir uang harus dikembalikan kepada negara, tapi hukum pada para koruptor seharusnya itu juga tetap dipidanakan. Sehingga ini harusnya ada hukum-hukum yang adil pada mereka. Yang ada hari ini ketidakadilan nampak di depan mata kita, rakyat dibebani dengan berbagai hal yang memberatkan hidup masyarakat, dari mulai PHK, PPN yang masih ada ruang kemungkinan nanti akan naik karena undang-undang HPP-nya nggak dicabut, sementara koruptor mendapatkan kemudahan demikian rupa. Saya pikir ini ketidakadilan yang ada di depan mata kita. Itu, Bung Agi. Lantas, bagaimana pemerintah dapat menjelaskan kebijakan yang memberatkan rakyat di tengah stagnasi ekonomi dan tingkat PHK yang terus meningkat yang juga telah tadi Anda paparkan, Bu? Ya, bagaimana bisa dijelaskan ya? Karena memang sulit untuk membayangkan hari ini menjelaskan apa yang disampaikan oleh pemerintah tadi. Yang terjadi hari ini kan begini ya, bahwa negara ini mengalami defisit anggaran APBN. Defisit anggaran APBN ini seringkali dimainkan dengan dua pendekatan. Dalam negara seperti Indonesia ini, ketika defisit APBN, pendekatannya hanya dengan dua hal, yaitu pajak atau utang. Ada informasi yang berkembang bahwa hari ini utang pemerintah Indonesia sudah sangat tinggi sekali, dan peluang untuk mendapatkan utang luar negeri terbatas. Sehingga hari ini satu-satunya cara untuk bisa mengisi defisit anggaran itu ya dengan utang yang lebih banyak lagi, dengan pajak yang ditingkatkan. Nah, inilah yang sebenarnya cukup memberatkan masyarakat. Sebenarnya agak unik ya, di tengah stagnasi demikian rupa, stagnasi ekonomi, PHK yang tinggi, kok negara begitu teganya akan menaikkan PPN 12%. Ini walau sekali lagi ya, yang dinaikkan baru PPN BM. Tapi peluang bahwa adanya kenaikan PPN ini masih menghantui masyarakat karena undang-undang HPP-nya tidak dicabut atau tidak dikeluarkan Perpu oleh Pak Prabowo. Sehingga menurut saya pemerintah sampai detik ini belum punya alasan yang logis untuk diterangkan kepada masyarakat
tentang berbagai kebijakan-kebijakannya yang mendomini rakyat tadi, Bu. Saya pikir begitu. Yang juga telah Anda paparkan terkait kondisi negeri ini, apakah perlu negeri ini menerapkan sistem pemerintahan Islam yang bebas pajak dan anti korupsi? Padahal banyak bukti sejarah juga menunjukkan keadilan dan keberhasilannya. Ya, di dalam pandangan Islam, Rasulullah SAW telah melarang keras pungutan pajak atas rakyat dan mengancam pemungutnya. La yadkhulul jannata sahibul maksi. Tidak akan masuk surga para pemungut pajak atau cukai itu. Kemudian ada hal yang juga diterangkan sebagai sebuah ancaman keras yang mengancam pada pemangku jabatan yang menipu rakyat dan menyusahkan rakyat. Ma min abdi yastar'iyahullahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyati illa harramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang untuk mengatur rakyat mati pada hari dia mati, sementara dia dalam kondisi menipu atau mendolimi rakyatnya. Melainkan Allah akan mengharamkan baginya untuk masuk surga. Saya pikir ini satu ancaman yang sangat tegas sekali, dilarang sangat keras bagi orang yang ditugasi untuk meriah-riah rakyat, malah menyusahkan rakyat. Salah satu yang menyusahkan rakyat itu adalah pajak ini. Karena apa? Karena negeri ini adalah negeri yang memang diatur dengan pola-pola jibayah, yaitu negeri pemalak. Kenapa pola ini dilakukan? Karena negeri ini menerapkan ideologi kapitalisme, di mana ideologi kapitalisme itu memang mengedepankan anggaran APBN-nya, pemasukannya dari pajak dan utang. Dan dua ini adalah pola yang dilakukan. Kalau ingin mengurangi utang, maka pajak yang ditingkatkan. Kalau ingin mengurangi pajak, maka utang yang ditingkatkan. Jadi dua-duanya ini yang sekarang sedang diproses. Yang mengerikan kalau nanti kemudian utang ditingkatkan, pajak juga ditingkatkan. Ini sebuah kedoliman yang luar biasa. Sementara dalam konteks kapitalisme, sumber daya alam yang melimpah, yang seharusnya ini dimiliki oleh rakyat, dimiliki oleh umum, malah diserahkan pada swasta, dan swasta ini hari-hari ini malah kemudian begini, Pak Prabowo ini kan sedang menggadang-gadang pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, pertumbuhan ekonomi 8% itu bisa dipenuhi dengan beberapa faktor, yaitu pertama daya konsumsi masyarakat, kemudian yang kedua ekspor impor, dan yang ketiga investasi. Nah, kita tahu daya beli atau konsumsi ini kan mengalami stagnasi ya. Kenapa stagnasi? Ya tadi kondisi ekonomi stagnasi sehingga daya beli masyarakat berkurang. Ditambah pajak-pajak yang akan ditingkatkan. Ini tentu konsumsi mengalami problem. Yang kedua ekspor impor ini juga akan mengalami stagnasi. Yang akan dikebut luar biasa nanti untuk pertumbuhan ekonomi 8%, Bung Anggi, itu adalah investasi yang besar-besaran. Untuk investasi yang besar-besaran inilah, maka ada undang-undang Omnibus Law, kemudian tax amnesty, karpet merah untuk para investor. Ini yang terjadi hari ini. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi, supaya dolar masuk banyak ke negeri ini, diberikanlah ruang sebebas-bebasnya untuk para investor. Ini sangat aneh menurut saya. Sumber daya alam yang melimpah inilah yang dalam pandangan Islam seharusnya dimiliki oleh publik. Sehingga betul apa yang disampaikan Bung Anggi tadi, waktunya kita untuk berpikir keras mengubah sistem kapitalisme yang memalak rakyat ini kepada sistem Islam. Di mana sistem Islam itu tidak menjadikan pajak dan utang sebagai penopang APBN. Pajak pun itu akan diterapkan dalam kondisi yang sangat terpaksa sekali, dan itu pun hanya ditujukan kepada orang-orang kaya. Apakah Indonesia ini akan terpaksa? Tidak menurut saya, karena sumber daya alam yang melimpah di negeri ini seharusnya menjadi salah satu tulang punggung APBN negeri ini, bukan diserahkan pada swasta. Hitung-hitungan yang sudah dihitung oleh ekonom Muhammad Ishak, 8 pendapatan dari 8 komoditas, ya, termasuk di dalamnya ada minyak gas, termasuk di dalamnya ada mineral batu bara, kemudian perikanan, kehutanan, emas,
itu bisa memberikan pemasukan buat negeri ini kurang lebih 5.500 ya, sekitar 5.500 triliun rupiah. Bayangkan dalam 1 tahun. Padahal APBN negeri ini semaksimal-maksimalnya kurang lebih 3.000 triliun. Sudah melebihi dari kebutuhan yang diperlukan dalam APBN negeri ini. Saya pikir pola ini yang harus mulai diperhatikan oleh pemangku kepentingan di negeri ini, termasuk pemegang jabatan di negeri ini, agar mulai memikirkan sistem pemerintahan Islam dan sistem Islam dalam mengelola negeri ini, dengan harapan bahwa nanti akan terwujud baldatun toyibatun warufun gofur yang betul-betul terwujud di negeri ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan janji kepada kita semua, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, ya, lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka pasti Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan itu bertambahnya kebaikan, salah satu bertambahnya kebaikan adalah tentunya kemaslahatan dan kesejahteraan buat negeri ini. Oleh karena itu saya setuju sekali Bung Anggi bahwa waktunya negeri ini merubah sistem kapitalisme yang memalak rakyat ini kepada sistem Islam yang akan membawa kesejahteraan dan keberkahan buat negeri ini. Gitu Bung Anggi. Baik, Masya Allah Bung Agung untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini, dan ini semangat yang sangat membakar di awal tahun Masehi ini. Mudah-mudahan juga di pergantian bulan Masehi, bulan Zulhijjah yang mana kita menuju Rajab ini juga memberikan semangat bahwa janganlah lagi-lagi membebani rakyat yang sudah kian berat, tapi malah memberikan karpet merah bagi para koruptor dan para pencuri lainnya, bukan para ya Bung ya, seperti statement pejabat kita. Jazakallah sekali lagi Bung Agung untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.